ruangan. Musik City FM 107,50 musik City. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muhsinin wa ja'alana minal mu'minin wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil islam wa rasulis salam habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kenikmatan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita alhamdulillah bisa melaksanakan jihad-jihad kita, bisa melaksanakan perjuangan kita, bisa melaksanakan amal-amal soleh kita, yakni termasuk di dalamnya adalah melaksanakan kajian, melaksanakan tausiah, melaksanakan kegiatan keagamaan, yang itu pahalanya di sisi Allah, meskipun ada yang mengatakan hadisnya dhaif, pahalanya lebih baik dari 60 tahun ibadah sunnah. Barang siapa yang 1 jam melaksanakan kajian, melaksanakan belajar, mengkaji, menuntut ilmu, maka pahalanya 60 tahun bahkan 70 tahun melaksanakan ibadah salat sunnah. Ini ibadah sunnah ini sungguh luar biasa. Artinya apa? Betapa umat Islam itu dituntut atau diarahkan agar betapa memuliakan ilmu, karena ibadah yang kita lakukan tanpa ilmu nilainya sangat kecil, bahkan bisa jadi tidak ada nilai. Oleh karena itu ini sebuah syukur kita pada hari ini kita dapat melanjutkan kajian yang sangat luar biasa. Insya Allah temanya adalah meraih surga melalui anak yatim. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi yang yatim, Nabi yang dilahirkan dalam keadaan yatim. Jadi meskipun konteksnya Isra dan Mi'raj ini masih bisa nyambung, artinya memang Isra Mi'raj seorang yang ketika kecilnya adalah anak yatim. Seorang anak yatim tetapi bisa menjadi sukses, bahkan menjadi manusia tersukses di muka bumi, ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa sukses? Tentu ini karena bagaimana lingkungan, bagaimana orang tua, bagaimana keluarga, bagaimana masyarakat, bagaimana pemimpin langsung atau tidak langsung membentuk karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang jahat, ada kafir-kafir yang jahat, tentu di situ ada hikmah yang luar biasa. Justru dengan banyaknya orang-orang zalim di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kecil, itu adalah pertanda bahwa Nabi sesungguhnya dilatih agar tahan banting, dilatih agar tidak mudah menyerah, dilatih agar menjadi seorang tokoh yang tangguh, bukan tokoh yang sangat lemah, bukan tokoh yang gampang menyerah menghadapi keadaan dan problem kehidupan. Hadirin pemirsa MCFM dimanapun berada, insya Allah senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Isra dan di Mi'rajkan pun adalah seorang yang ketika itu menghadapi cobaan yang luar biasa, di mana masyarakat di daerah Mekah ketika itu betapa menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu terjadi, istrinya yang begitu kuat menopang dakwah Nabi wafat. Ditambah lagi pamannya yang sangat kuat dan kental ketokohannya yang sangat dihormati oleh kaum Quraisy ketika itu juga wafat. Jadi betapa sedihnya, betapa rapuhnya ketika itu perjuangan Rasulullah SAW karena orang-orang atau pilar-pilar yang kuatnya tiada, yang maka disebut dengan amul huzn, al-haznu ya, yaitu tahun kesedihan. Maka Rasulullah mendapat yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Dan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan spiritual tertinggi manusia, perjalanan yang paling mewah di dunia ya Isra dan Mi'raj. Jadi tidak ada perjalanan yang lebih mewah dari perjalanan Nabi Muhammad SAW. Jadi itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang sukses, tapi ketika kecilnya adalah seorang yatim. Artinya apa? Anak-anak yatim ini memang kalau seandainya kita didik mereka, kita bangun mereka, kita kembangkan mereka menjadi manusia dewasa, insya Allah bisa jadi mereka ini dengan buah kesabaran, dengan buah perjuangan, mereka ini bisa menjadi pilar-pilar kemajuan masa depan bangsa. Dan tidak sedikit tokoh-tokoh di Indonesia saja misalnya sering kita dengar anak-anak yatim ini bisa juga mereka menjadi tokoh-tokoh hebat ya. Kalau melihat sejarah-sejarah tokoh-tokoh atau biografi tokoh-tokoh terkemuka. Sahabat Insi FM yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meraih surga melalui anak yatim ya. Pertama-tama yang disampaikan bahwa setiap muslim itu pasti ingin masuk surga. Bahkan mungkin bukan hanya muslim, agama lain pun kalau lihat cerita-cerita mereka sama, itu orientasinya adalah surga ya. Mereka ingin masuk surga. Orang yang muslim apalagi, bahkan muslim yang tidak pernah sholat atau sholatnya kadang-kadang telat, sholatnya kadang-kadang bolong ya, yang tidak zakat, yang nanti puasanya kadang-kadang bolong ya, itu juga ingin masuk surga. Jadi semua orang ingin dan mendambakan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak percaya, coba aja tanya kepada mereka-mereka yang belum misalnya melaksanakan sholat ya, yang rajin melaksanakan maksiat, yang tidak mau berpuasa Ramadan ya, yang tidak mau berinfak, yang tidak mau ke masjid, tidak mau ikut kajian, apakah mereka ingin masuk surga? Pasti jawaban mereka adalah ingin masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak semua orang itu melaksanakan jalan untuk ke surga ya. Jalan surga ini, jalan surga itu, tapi tidak semua orang melaksanakan. Misalnya jalan ke surga itu sholat, zakat, puasa, haji, tapi tidak semua orang mampu dan mau. Kalau sholat, puasa itu kan mampu, hampir mampu semua ya. Sholat itu mampu semua, tidak ada yang tidak mampu. Selama masih ada hayat di kandung badan, maka sholat itu insya Allah mampu. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat ada yang tidak mampu, kalau puasa ada yang tidak mampu, kalau berhaji ada yang tidak mampu. Tetapi sholat ini adalah semuanya mampu. Dalam kondisi apapun wajib seorang muslim melaksanakan sholat. Tapi tidak semua orang melaksanakan ketentuan-ketentuan, petunjuk-petunjuk yang telah Allah gariskan, yang telah Allah berikan kepada kita, bahwa kalau mau masuk surga jalannya ini. Tidak semua orang melakukan itu. Meski demikian, ada juga bagi orang yang level tinggi itu
targetnya itu bukan lagi surga ya, tetapi ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia beribadah, orang yang level tinggi, keimanannya level tinggi, keilmuannya level tinggi, dia ibadahnya itu targetnya bukan lagi karena surga. Targetnya bukan lagi karena takut neraka. Maka ada syairnya kan. Syair dari musisi kita di Indonesia misalnya ada, itu mengutip sufi-sufi ya. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud kepadanya? Nah itu sebetulnya itu level keimanan yang sudah sangat tinggi, sehingga ibadah amal soleh yang dilakukan itu tidak lagi untuk surga, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi bukan karena surga, bukan karena takut neraka, tetapi karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya sebetulnya ridho Allah itu ya surga. Karena kalau orang yang dapat ridho Allah itu pasti surga ya. Surga. Walaupun ada juga yang berfilsafat atau berpendapat ya neraka pun kalau Allah ridho tidak akan panas, menjadi indah gitu ya. Neraka pun kalau Allah ridho akan menjadi indah, akan menyenangkan, akan sama dengan surga. Ya, intinya surga-surga juga. Dan banyak juga kisah-kisah lain, misalnya doanya seorang sastrawan Islam ya. Ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwalan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Itu juga sebetulnya ingin surga. Ya Allah, aku bukanlah ahli surga. Aku tak pantas masuk surga, kira-kira begitu. Tapi aku bukan takut masuk neraka. Maka berilah aku taubat dan ampunilah aku. Faghfir dunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Karena sesungguhnya engkau itu adalah maha pengampun dosaku yang besar ini. Jadi intinya ya berbagai cara berdoa ya sebetulnya ingin surga. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau orang level tinggi biasanya memintanya itu ya dengan etika yang sangat tinggi. Kayak tadi kan sebetulnya minta surga tapi ilahi lastulil firdausi ahla, sama aja ketika kita meminta misalnya ke seorang pejabat ya kita harus ada etika-etika. Tidak bisa wahai pejabat kirimkanlah uang, nggak bisa begitu. Ya kan? Kirimkanlah bantuan, nggak bisa begitu. Tetapi ada cara-cara yang tepat agar yang diminta, yang diinginkan itu tercapai. Sahabat MCFN yang berbahagia ya. Orang yang ingin masuk surga ya kuncinya sebetulnya tadi faham ya. Nah, tadi lanjut. Tidak semua orang yang mau masuk surga itu tahu jalannya ya. Jadi tadi ada orang yang mau masuk surga tetapi tadi tidak mau melaksanakan jalannya. Berarti dia tahu kan? Tapi ini ada lagi orang yang pengen masuk surga tetapi tidak tahu jalannya. Nah, ini tersesat berarti ya. Pengen jalan ke Jakarta Timur nggak tahu jalannya kemana ya. Tersesat. Ini ada orang yang begitu, bagaimana caranya? Orang yang begitu harus perbanyak ikut kajian, membaca, mengkaji, mendengarkan ya, mengikuti kajian, dakwah-dakwah Islam dan lain sebagainya. Kenapa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dalam sebuah hadis dikatakan siapa yang Allah kehendaki dia itu akan baik, maka dia akan paham agama. Barang siapa yang akan masuk surga kira-kira begitu ya dia paham agama. Gak mungkin dia masuk surga tanpa paham agama ya. Jadi kunci masuk surga itu ya paham dulu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan juga orang yang berilmu gitu. Meski demikian memang ada
ayat-ayat yang memotivasi orang yang tidak paham agama agar belajar. Jadi pahala belajar itu sangat tinggi. Misalnya, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syak lahu ajrani. Ini ketika berbicara ada orang membaca Al-Qur'an. Kemudian membaca Al-Qur'annya masih terbata-bata. Rasulullah memberikan satu hadis, menyampaikan satu hadis, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dalam kondisi belajar, kemudian dia dalam kondisi terbata-bata, maka dia dapat 2 pahala. Nah, 1 pahala membacanya, yang kedua pahala terbata-batanya. Nah, gitu ya. Tapi jika dibandingkan dengan orang yang paham agama, misalnya 1 jam membaca Al-Qur'an, orang yang masih terbata-bata mungkin hanya 1 halaman, ya kan? Tetapi orang yang sudah mahir 1 jam itu bisa 20 halaman, bisa 30 halaman. Artinya apa? Tetap saja tadi hadis yang tadi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, dia akan tahu tentang agamanya. Sahabat MCFM yang berbahagia, lalu surga itu apa? Surga itu menurut para ulama adalah darul jaza al-hasan alal iman as-sahih wal a'mal as-salihah. Surga adalah tempat balasan yang baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. La bustana kabasatin ad-dunya. Tidak ada taman yang melebihi atau yang mirip seperti taman-taman surga. Jadi surga itu adalah tempat pembalasan yang sangat baik, dan itu tidak bisa kita bayangkan ketika hidup kita di dunia. Ini yang kita cari-cari kan begitu. Kalau surga itu bentuknya kemewahan, ya itu kan banyak orang-orang kaya yang mewah, ya kan. Jadi surga itu tidak bisa kita bayangkan sebenarnya. La ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Kemudian kalau di dalam Al-Qur'an misalnya tajri min tahtihal anhar. Surga itu adalah gedung-gedung yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yaitu hanya gambaran yang bisa dipahami oleh manusia ketika itu. Di negeri Arab yang sangat tandus, yang mendambakan adanya sungai, air mengalir, maka gambaran surga seperti itu, gitu ya. Itu hanya gambaran saja. Bagaimana dengan di Indonesia, apalagi orang Puncak yang rumahnya pinggir sungai, tentu bayangan surga tidak seperti itu. Jadi intinya adalah surga itu adalah tempat yang sangat indah. Tapi indahnya surga itu tidak pernah bisa kita bayangkan seperti apa, gitu ya. Nah, ini tentunya menjadi dambaan semua orang, ya. Jadi dia melaksanakan ibadah, dia melaksanakan amal, target intinya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MCFM yang berbahagia. Kemudian yatim. Apa itu yatim? Nah, yatim adalah lafdzul yatim adalah man faqida abahu bisinnin saghirah qabla sinnil bulugh. Nah, yatim itu adalah orang yang ibu bapaknya meninggal dalam keadaan dia masih kecil dan belum usia balik. Jadi kalau lihat dari sisi bahasa, yang dimaksud yatim di Arab itu adalah kalau manusia tidak punya bapak, kalau hewan tidak punya ibu. Itu dalam konteks Arab, yatim itu lebih cenderung ke bapak. Tapi kalau di Indonesia bisa jadi yatim itu ya bisa jadi lebih banyak ke ibu, ya. Kalau ibunya tiada biasanya lebih tidak terurus tuh seorang anak, ya. Tapi kalau bapaknya yang tiada biasanya biasanya begitu, ya, kebanyakan, tapi tidak semua, ya. Jadi secara terminologi yatim itu adalah orang atau anak kecil yang belum mencapai balik, yang kemudian orang tuanya tiada, terutama bapaknya tiada. Nah, ini adalah yatim. Biasanya mereka tidak terurus, ya, baik dari sisi makanan, pakaian, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, anak yatim ini syaratnya sebelum balik, ya. Jadi kalau udah balik bukan anak yatim lagi. Misalnya udah lewat
sekitar 15 tahun kalau laki-laki ya. Karena dalam fikih itu kalau perempuan yatim itu 9 tahunan lah. 9 sampai 12, ada yang bilang 12 kalau perempuan. Jadi lewat 12 ya bukan anak yatim lagi. Kalau laki-laki itu antara sampai 15 ya, 9 sampai 15. Kalau perempuan ada yang bilang 8 sampai 13 tahun. Baik, sahabat MCFP yang mau berbahagia, nanti akan kita lanjutkan bagaimana sih ya, meraih surga dengan cara tadi bersama anak yatim. Betapa anak yatim itu insya Allah bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat MCFM yang berbahagia, kita lanjutkan lagi kajian kali ini. Sebelum kita melanjutkan, kita baca dulu ada 2 pertanyaan ini. Pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama dari dari Aziz Cipete. Bagaimana kedudukan orang yang menyantuni anak yatim kelak di surga? Ya. Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Ada hadis Rasulullah SAW, ana wa kafirul yatim fil jannah. Jadi Nabi bersabda bahwa saya adalah bersama anak yatim di surga. Itu dalam hadisnya dijelaskan seperti 2 jari ya. Rasulullah mengacungkan 2 jarinya. Nah, Rasul dan orang yang menyantuni yatim ini berada di surga seperti ini. Artinya apa? Artinya level surganya ini berdekatan dengan Rasulullah SAW. Surga yang paling bagus ya, surga yang paling hebat, kenikmatan yang tiada tara. Ditambah lagi kenikmatan bersama dengan Rasulullah SAW ya, itu luar biasa. Jadi orang yang menyantuni anak yatim itu begitu. Tapi nanti kita bahas ya, sebetulnya nanti akan kita bahas bahwa menyantuni yatim itu bukan hanya materi, gitu ya. Jadi selama ini orang memandang menyantuni anak yatim itu dengan memberi uang ya. Padahal semua muslim bisa, tidak harus orang kaya nanti bisa menyantuni anak yatim, justru perhatian. Karena ada pertanyaan begini, kalau anak yatim orang tuanya kaya, warisannya banyak, apa harus disantuni? Ya tidak harus disantuni. Gitu ya. Tidak harus disantuni, justru mereka diberinya apa? Diberi perhatian gitu ya. Perhatian, pendidikan dan lain sebagainya gitu ya. Itu. Jadi bahkan di dalam zakat itu tidak ada bagian anak yatim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wa ibnis sabil. Tidak ada anak yatim. Kenapa? Karena yang dimaksud anak yatim yang disantuni adalah anak yatim yang memang tidak mampu ya. Tidak mampu, meskipun di masyarakat kita ya, misalnya lembaga-lembaga yatim piatu atau yatim dan duafa itu lebih mengedepankan yatim karena memang masyarakat ini lebih tersentuh kalau disebut yatim. Padahal yatim yang disantuni secara materi itu hanya yang tidak mampu ya. Kalau yang mampu ya disantuni dalam arti non materi ya, bukan hanya materi. Yang kedua, Mbak Syarifah dari Matraman, sahabat MCFM juga ini. Apa saja keuntungan dalam menyantuni anak yatim? Ya, keuntungannya tentu adalah satu, keberkahan di dunia. Jadi berkah itu artinya adalah an-numu wal ziyadah ya. Ziyadatul khair al-ilahi fi syai'. Jadi berkah itu adalah ketika dengan menyantuni anak yatim dia hidupnya berkah, bertambah kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ilahi, ziyadatul khair al-ilahi. Jadi tambah kebaikan yang diridhoi Allah. Itu misalnya dia memberi dalam bentuk uang, maka hartanya makin banyak. Tapi banyaknya harta itu memang harta yang berkah.
gitu ya. Misalnya dia mengurusi anak yatim, dia keluarganya semakin damai gitu ya. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh ya. Keluarganya semakin rukun, di masyarakatnya semakin enak dan lain sebagainya. Saya kira itu dua pertanyaan yang sangat luar biasa. Terima kasih sahabat MCFM nih, dua sahabat MCFM yang sangat baik, insya Allah soleh dan soleha ya. Ini mewakili soleh soleha ya, Aziz dan Syarifah. Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, surga itu adalah sebuah kenikmatan, kebahagiaan yang abadi. Abadi itu tidak ada akhir. Kalau di dunia kan kenikmatan pasti ada akhir. Orang makan, sahabat MCFM, nikmatnya kan di tenggorokan saja. Setelah masuk ke perut kan biasa saja. Ya, orang punya motor baru, ya nikmatnya itu ketika baru punya motor itu. Kan sementara saja. Ya kan? Semua yang baru-baru itu nikmat ya. Tapi nikmat di dunia itu sebentar saja. Orang yang dapat uang 1 juta itu nikmat kalau dia orang miskin. Ya. Dan nikmatnya sementara saja. Orang yang punya 1 miliar nikmat. Tapi kalau orang yang triliuner dapat 1 juta ya enggak nikmat. Jadi sebentar aja. Jadi di dunia itu nikmatnya ya sebentar-sebentar saja. Tapi kalau surga itu nikmatnya abadi ya. Dan tujuan dari kita hidup itu adalah intinya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman ya, kita beramal soleh, itu targetnya pasti adalah surga. Meskipun tadi bahasanya macam-macam ya. Kalau level tinggi itu ya bisa jadi saya nggak butuh surga, yang penting ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan itu udah level tinggi. Karena neraka pun bagi orang yang diridhoi Allah itu tidak akan panas lagi. Sahabat MCFM yang berbahagia, sesungguhnya surga juga ada surga dunia, ada surga akhirat ya. Tadi yang ditanyakan Syarifah nyambung nih, ada surga dunia, surga akhirat. Kalau di dunia tadi keberkahan. Jadi orang yang bahagia ya, orang yang sehat, orang yang punya harta, orang yang punya anak, ya itu surga dunia. Makanya ada kan lagunya yang itu Roma Irama ya, perhiasan dunia ya, perhiasan dunia, surga dunia itu istri salehah misalnya. Itu jadi orang yang tadi yang menyantuni anak yatim itu diantaranya itu insya Allah akan dapat surga dunia. Selain tadi surga akhirat, kalau surga akhirat tadi dijelaskan ada mengalir sungai-sungai, ada buah-buahan yang melimpah, ada kebahagiaan yang tertinggi nanti di akhirat. Jadi sesungguhnya di dunia juga ada surga ya, tetapi surganya surga yang terbatas dan itu bisa jadi ujian bagi kita. Jadi kalau orang di dunianya bahagia, sebaiknya itu menjadi jalan untuk kebahagiaan akhirat. Kaya bagus, kaya itu bagus. Tetapi bagaimana dengan kekayaan itu bisa menjadikan dia masuk surga di akhirat nanti. Jangan hanya kaya di dunia, tetapi kaya di akhirat. Itu. Rumah yang indah itu bagus, tetapi bagaimana rumah itu menjadikan dia bahagia di akhirat. Kesehatan itu bagus, tetapi bagaimana kesehatan itu menjadikan dia rajin beribadah, rajin bersyukur, rajin bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepintaran juga bagus, tetapi bagaimana itu semua dijadikan untuk dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MCFM yang berbahagia, jadi luar biasa ini menyantuni anak yatim. Pertanyaannya adalah apakah otomatis ya, orang yang menyantuni yatim, yang memperhatikan yatim, yang bersama yatim itu otomatis akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu tidak ya. Karena syarat masuk surga itu satu, amanu, beriman, yang kedua beramal soleh. Dia harus beriman. Jadi meskipun kegiatannya banyak, amalnya banyak, sedekahnya banyak, kalau tidak beriman ya tidak masuk surga. Itu dalam keyakinan Islam ya. Jadi yang tidak beriman meskipun dia banyak membantu sesama dan lain sebagainya, menyantuni, tidak akan dapat apa-apa
Itu menurut akidah Islam. Itu ya. Kalau di surga dunia dapat, tapi surga akhirat tidak ya. Karena itu hanya untuk orang-orang yang beriman, tidak otomatis. Jadi dia harus beriman, yang kedua beramal soleh. Beramal soleh, dia harus bertaubat. Kenapa bertaubat? Karena al-insanu mahalul khatawan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi ketika dia salah, ketika dia lupa, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu kunci masuk surga. Sabar, istiqomah ya. Itu ya. Itu diantara syarat-syarat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ada syarat lain ya. Jadi masuk surga itu menjalankan kewajiban ya. Kewajiban itu kan banyak, ada iman, memahami hukum sholat, taharah, puasa, haji, zakat, menjaga ketentuan Allah ya, bertaubat, menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga raga, mendahulukan yang wajib baru yang sunnah, kemudian yang mubah. Larangannya tidak boleh bohong, ghibah ya, mengadu-adu, sombong, ujub, riya, sum'ah. Sum'ah itu ingin dipuji orang ya. Hasad, benci, menguasai, berzina, melihat yang bukan muhrim, merasakan kelezatan dengan perkataannya, memakan harta yang tidak sesuai haknya ya, makan dengan yang tidak benar, mengakhirkan sholat ya, itu yang tidak boleh ya, menemani orang yang fasik, mencari ridho makhluk. Nah ini mencari ridho makhluk ya, di kita ini banyak orang yang ingin dapat ridho makhluk ya. Kenapa? Karena Allah wa rasuluhu ahaqqu an yarduhu in kanu la ta'ata, karena la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah, in kanu mu'minin la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq ya. Melaksanakan sesuatu sebelum tahu hukumnya. Nah, ini kewajiban-kewajiban. Lalu pertanyaannya, kenapa? Ini betapa dikaitkan menyantuni, memperhatikan anak yatim ini dengan surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa? Karena logikanya begini. Kalau orang tulus ikhlas, tadi memperhatikan ya, bukan hanya menyantuni dan lain-lain. Menyantuni dan itu kan bersifat materi. Yang tidak materi juga sama. Ini bagian daripada berkaitan dengan anak yatim. Orang yang memperhatikan, peduli dengan anak yatim, menurut saya ya, menurut Al-Faqir, itu mereka tidak mungkin tidak beriman. Kira-kira begitu ya. Orang yang betul-betul peduli dengan anak yatim ya, mereka itu tidak mungkin orang yang tidak memiliki iman. Pasti imannya kuat. Orang yang peduli dengan anak yatim tidak mungkin tidak sholat. Orang yang peduli dengan anak yatim tidak mungkin tidak zakat. Tidak mungkin tidak haji, tidak mungkin tidak mau umroh. Kenapa? Karena itu adalah tanda bahwa kebenaran dia pedulinya itu tadi dengan melaksanakan ibadah-ibadah dan juga imannya yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau ada orang yang sesungguhnya tidak sholat, tidak zakat, ya bisa jadi ya masih minus ya. Masih minus artinya apa? Artinya banyak juga orang menyantuni tetapi targetnya target dunia. Menyantuni anak yatim karena misalnya diliput, itu kan banyak tuh. Menyantuni anak yatim karena ingin produknya laku, giveaway dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi kalau orang menyantuni anak yatim insya Allah. Tapi kalau menyantuni, kalau mengurus anak yatim dengan sesungguh-sungguhnya dalam rangka mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MC FM yang berbahagia. Gambaran surga itu tadi luar biasa ya. Ada kebun-kebun. Insya Allah tuh bagi yang peduli dengan anak yatim ya, ada buah-buahan ya. Di situ tidak ada ketakutan, di situ nikmat ya. Kalau orang kampung kan gambaran surga itu sama ustadz-ustadz digambarkan kalau ingin makan ayam goreng nanti tiba-tiba di meja ada ayam goreng misalnya begitu kan, kalau zaman dulu kan.
Tapi ya itu hanya gambaran. Sekali lagi itu hanya gambaran. Bagaimana hakikat surganya itu, surga Allah itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Itu nikmat yang tidak pernah tergantikan, yang tidak pernah terbayangkan. Makanya la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Hadirin sahabat MCFM yang berbahagia. Ada beberapa sahabat ya yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah untuk masuk surga. Misalnya ada Abu Bakar Siddiq. Ini termasuk sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah. Nah, ini tokoh-tokoh ya. Zubair bin Al-Awwam fil jannah, tokoh-tokoh Islam yang sudah Allah janjikan surga ini diantaranya itu. Jadi selain mereka insya Allah masuk surga ya. Jadi selama di hati kita ada iman, insya Allah masuk surga. Apalagi tadi senang memberi, senang mengurus, senang dan peduli kepada anak yatim. Sahabat MCFM yang berbahagia ya. Ada juga pertanyaan, apakah surga itu sudah ada gitu ya. Apakah surga itu sekarang sudah ada? Jawabannya adalah surga itu nanti adanya setelah kematian ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi tidak ada orang yang masuk surga tanpa adanya kematian gitu ya. Tidak ada makhluk Allah yang masuk surga sebelum namanya merasakan kematian. Jadi kematian dulu baru nanti mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga pertanyaan lagi, misalnya apakah surga nanti itu sama dengan surganya Nabi Adam dan Hawa dulu ketika diusir dari surga? Para ulama berpendapat bahwa surga yang dulu itu berbeda dengan surga nanti. Surga nanti itu lebih indah, surga nanti itu lebih nikmat ya. Surga nanti itu lebih nyaman, lebih luar biasa dibanding surga sebagaimana surganya ketika Nabi Adam dan Hawa sebelum diusir dari surga. Bukan surga itu, jadi surganya berbeda. Hadirin sahabat MCFM yang berbahagia. Yang menarik adalah yatim yang harus kita urus itu sebetulnya siapa ya. Tadi anak yang belum balik. Kalau udah balik nggak masuk kategori yatim. Anak yang belum balik ya. Ada juga anak yang hasil cerai itu bisa kategorikan yatim ya. Anak orang tuanya cerai kemudian tidak diurus itu bisa kategori yatim. Itu bisa kita jadikan mereka sebagai lahan ibadah kita. Anak yang orang tuanya cerai tapi tidak diurus, nah itu yatim. Yang lebih hebat lagi misalnya para motivator menyebut yatim modern. Yatim modern itu adalah anak yang mungkin secara materi orang tuanya mencukupi ya. Orang tuanya memberikan penuh kebutuhannya, tetapi orang tuanya ini tidak mendidik mereka secara benar. Misalnya anaknya, bapaknya berada tetapi sibuk dengan pekerjaannya sehingga anaknya tidak diurus sholatnya, wudhunya, ibadahnya, ngajinya dan sebagainya. Itu juga yatim. Dan itu juga lahan kita untuk yakni tadi ya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala bersama dengan anak yatim. Sahabat MCFM yang berbahagia, waktu sangat sempit ya. Jadi betapa seandainya anak yatim itu harus diperhatikan ya oleh kita ya. Tadi bukan hanya materi ya. Selama ini kan pemahamannya materi ya. Ini bukan hanya materi ya. Dan yatim itu bukan hanya yang meninggal orang tuanya. Orang tuanya bisa jadi cerai atau tidak memperdulikan, ya itu juga masuk kategori yatim ya. Dan surga insya Allah akan diperoleh oleh mereka yang peduli dengan anak yatim bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya.
Kenapa yang peduli dengan yatim itu pasti masuk surga? Karena kalau pedulinya itu benar dalam rangka mencapai ridho Allah, bukan peduli dalam rangka agar populer, maka insya Allah sesungguhnya dia akan beriman, dia akan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MCFM yang berbahagia, dan yang paling penting adalah bahwa anak yatim itu makanya jangan hanya materi. Bisa jadi yatim itu orang tuanya sebetulnya kaya, orang tuanya berada. Jadi ketika orang tuanya berada tidak harus disantuni secara materi, tetapi disantuni dalam aspek non materi, bisa keagamaannya, bisa keimanannya, dan lain sebagainya. Itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, sahabat MCFM yang berbahagia. Marilah kita tutup kajian kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbahan. Alhamdulillah rabbil alamin hamda syakirin hamdan na'imin hamda yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di rabbana innaka antal wahhab. Allahumma rabbana arinal haqqa haqq warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batil warzuqna ijtinabah. Allahumma kfina bihalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.